Di banyak desa di Jawa, ada satu pola yang terus berulang. Ketika hutan mulai rusak, pohon ditebang sembarangan, atau area tertentu dibuka secara agresif, cerita tentang penunggu atau makhluk penjaga tiba-tiba muncul kembali. Bukan sebaliknya, bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi lebih mistis, tetapi justru karena ada sesuatu yang sedang terganggu. Pertanyaannya bukan lagi, apakah makhluk itu benar-benar ada? Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, kenapa hampir semua masyarakat tradisional di Jawa menciptakan pola cerita yang sama tentang hutan? Kenapa selalu ada narasi tentang larangan, penghuni tak kasat mata, hukuman bagi orang serakah, dan perlindungan terhadap wilayah tertentu? Dan yang paling penting, apakah cerita tentang penjaga hutan sebenarnya bukan sekadar makhluk, melainkan mekanisme sosial untuk mengendalikan perilaku manusia? Selama bertahun-tahun, pembahasan tentang makhluk penjaga hutan selalu terjebak di dua sisi ekstrim. Di satu sisi, ada yang menerima semuanya secara mentah sebagai realitas supranatural. Di sisi lain, ada yang langsung menertawakannya sebagai tahayul tanpa fungsi apapun. Padahal, kedua pendekatan itu sering gagal melihat sesuatu yang lebih penting. Bagaimana cerita-cerita ini bekerja dalam kehidupan nyata? Karena jika diperhatikan dengan jujur, hutan bukan hanya ruang alam. Hutan adalah sumber pangan, sumber air, sumber kayu, wilayah ekonomi, sekaligus wilayah konflik. Dan setiap wilayah yang bernilai tinggi hampir selalu melahirkan sistem perlindungannya sendiri. Kadang berbentuk hukum, kadang berbentuk budaya, kadang berbentuk rasa takut. Di titik inilah narasi tentang penjaga hutan menjadi menarik untuk dibongkar. Mungkin selama ini masyarakat bukan sedang mencoba menjelaskan dunia gaib. Mungkin mereka sedang membangun sistem psikologis agar manusia tidak merusak sesuatu yang menopang hidup mereka sendiri. Video ini bukan tentang membuktikan apakah makhluk penjaga hutan itu nyata atau tidak. Ini juga bukan cerita horor atau pembahasan mistik. Yang akan kita bongkar adalah mekanisme di balik lahirnya kepercayaan tersebut. Mengapa pola itu terus bertahan lintas generasi, dan kenapa bahkan di era modern, cerita tentang penjaga hutan masih terus mempengaruhi perilaku manusia tanpa disadari. Sebelum kita lanjut lebih dalam, coba tulis di kolom komentar. Di daerah kalian, apa nama makhluk atau sosok yang dipercaya menjaga hutan, gunung, atau tempat angker tertentu? Dan sekarang, kalian menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat seberapa luas cerita seperti ini hidup di berbagai daerah. Karena semakin diperhatikan, semakin terlihat bahwa pola cerita tentang penjaga hutan sebenarnya tidak hanya muncul di satu tempat. Hampir setiap wilayah di Jawa memiliki versinya sendiri. Nama dan wujudnya bisa berbeda. Ada yang digambarkan sebagai sosok besar berbulu, ada yang menyerupai manusia tua, ada yang disebut pasukan goib, bahkan ada yang tidak pernah diberi bentuk sama sekali. Tetapi, pola utamanya tetap sama. Ada wilayah yang tidak boleh diganggu sembarangan. Dan itu bukan kebetulan. Untuk memahami kenapa cerita seperti ini bisa bertahan ratusan tahun, kita harus melihat kondisi masyarakat Jawa pada masa lalu. Sebelum ada hukum lingkungan modern, sebelum ada patroli kehutanan, bahkan sebelum konsep konservasi dikenal luas, masyarakat hidup sangat bergantung pada alam di sekitar mereka. Hutan bukan hanya tempat liar yang kosong. Hutan adalah sumber kayu, air, obat-obatan, hasil buruan, hingga penyangga kehidupan desa. Masalahnya, manusia selalu punya kecenderungan mengambil lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ketika sumber daya terbuka untuk semua orang tanpa pengawasan, kerusakan hampir selalu terjadi. Dalam banyak masyarakat tradisional, ancaman terbesar bukan hanya bencana alam, tetapi perilaku manusia itu sendiri, serakah, sembrono, dan merasa tidak ada konsekuensi atas tindakannya. Disinilah cerita rakyat mulai berfungsi bukan sekadar hiburan, melainkan alat kontrol sosial. Alih-alih membuat aturan tertulis yang sulit dipahami masyarakat saat itu, lahirlah narasi yang jauh lebih efektif secara psikologis, rasa takut. Jika seseorang percaya bahwa menebang pohon tertentu bisa mendatangkan musibah, maka orang itu akan berpikir dua kali sebelum merusaknya.
Jika suatu kawasan dipercaya memiliki penunggu, maka wilayah itu otomatis lebih terlindungi dari eksploitasi berlebihan. Menariknya, mekanisme seperti ini tidak hanya terjadi di Jawa. Hampir semua peradaban tradisional di dunia memiliki cerita serupa tentang penjaga alam. Artinya, ada pola universal dalam cara manusia membangun hubungan dengan lingkungan. Ketika hukum formal belum kuat, budaya dan mitos mengambil alih peran pengendalian perilaku. Namun, seiring masuknya modernisasi, cara pandang masyarakat mulai berubah. Pendidikan modern mendorong pola pikir rasional. Teknologi membuat hutan terlihat hanya sebagai aset ekonomi. Dan perlahan, cerita tentang penjaga hutan mulai dianggap sekadar dongeng lama. Tetapi ironisnya, di saat kepercayaan itu melemah, kerusakan lingkungan justru meningkat jauh lebih cepat. Di titik inilah muncul pertanyaan yang jauh lebih kompleks. Apakah masyarakat dulu benar-benar takut pada makhluk gaib? Atau sebenarnya mereka sedang membangun sistem perlindungan sosial yang secara diam-diam jauh lebih efektif daripada yang kita kira? Sekarang, coba perhatikan baik-baik pola ini. Dan tonton bagian ini sampai selesai. Karena disinilah semuanya mulai terlihat lebih jelas. Semakin tenang kalian menyimak, semakin mudah melihat bahwa cerita tentang makhluk penjaga hutan mungkin bukan sekadar cerita menakutkan, melainkan sistem yang dibangun sangat rapi selama ratusan tahun. Kebanyakan orang mengira mitos penjaga hutan lahir dari ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Padahal, dalam banyak kasus, yang sebenarnya ditakuti masyarakat bukan makhluknya, tetapi konsekuensi dari perilaku manusia sendiri. Bayangkan situasi desa-desa lama di Jawa. Tidak ada kamera pengawas, tidak ada polisi hutan yang berjaga setiap saat, tidak ada sistem hukum modern yang mampu mengontrol setiap orang. Tetapi, masyarakat tetap harus menjaga kawasan tertentu agar tidak rusak. Jika sumber air di hutan hilang, sawah gagal panen. Jika pohon besar ditebang sembarangan, longsor bisa terjadi. Jika seluruh area dieksploitasi, seluruh desa ikut terkena dampaknya. Artinya, masyarakat membutuhkan mekanisme pengendali perilaku yang murah, mudah dipahami, dan efektif. Dan disinilah rasa takut menjadi alat sosial yang sangat kuat. Karena manusia seringkali lebih patuh pada ancaman emosional dibanding aturan logis. Larangan biasa bisa dilanggar, tetapi larangan yang dibungkus cerita mistis jauh lebih membekas di pikiran. Terutama di masyarakat yang hidup dekat dengan alam dan penuh ketidakpastian. Maka lahirlah pola-pola tertentu. Ada pohon yang dianggap berpenghuni sehingga tidak boleh ditebang. Ada area hutan yang dipercaya sebagai tempat makhluk penjaga sehingga orang tidak berani masuk sembarangan. Ada aturan tidak tertulis tentang suara, sikap, bahkan ucapan ketika berada di kawasan tertentu. Jika diperhatikan, hampir semuanya memiliki efek yang sama, membatasi eksploitasi manusia. Dan menariknya, sistem ini bekerja bukan karena semua orang benar-benar melihat makhluk tersebut. Sistem itu bekerja karena masyarakat percaya bahwa resikonya terlalu besar jika dilanggar. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai mekanisme pengendalian berbasis keyakinan kolektif. Ketika cukup banyak orang mempercayai suatu konsekuensi, maka perilaku masyarakat mulai menyesuaikan diri meskipun ancamannya tidak selalu bisa dibuktikan. Inilah mengapa cerita tentang penjaga hutan sering diwariskan dari generasi ke generasi dengan detail yang sangat kuat. Bukan semata untuk menakut-nakuti anak kecil, tetapi untuk menjaga stabilitas perilaku komunitas. Dan semakin kalian memikirkannya, semakin terlihat bahwa makhluk penjaga mungkin hanyalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, batas yang tidak boleh dilewati manusia. Karena sepanjang sejarah, masalah terbesar hutan sebenarnya bukan makhluk gaib. Masalah terbesar hutan hampir selalu manusia yang merasa bisa mengambil apa saja tanpa konsekuensi. Sampai di titik ini, coba tulis pendapat kalian di komentar. Menurut kalian, apakah cerita tentang penjaga hutan memang murni kepercayaan spiritual masyarakat?
Atau sebenarnya itu cara nenek moyang membangun batas agar manusia tidak bertindak sembarangan terhadap alam? Menarik melihat bagaimana tiap orang memandang topik ini dari sudut yang berbeda. Karena semakin dalam dibongkar, semakin terlihat bahwa hubungan manusia dengan cerita makhluk penjaga hutan sebenarnya penuh paradoks. Di satu sisi, banyak orang modern menganggap cerita seperti ini tidak rasional. Mereka melihatnya sebagai mitos lama yang tidak relevan lagi. Tetapi di sisi lain, ketika rasa takut itu hilang, eksploitasi terhadap alam justru meningkat jauh lebih agresif. Dan ini yang jarang dibahas secara jujur. Modernisasi memang membawa logika, teknologi, dan efisiensi. Namun bersamaan dengan itu, alam mulai dipandang hanya sebagai sumber daya ekonomi. Hutan tidak lagi dilihat sebagai ruang yang harus dihormati, melainkan aset yang bisa dihitung nilainya. Kayu menjadi komoditas, gunung menjadi lahan tambang, kawasan liar menjadi peluang bisnis. Akibatnya, hubungan emosional manusia dengan alam perlahan melemah. Padahal dalam masyarakat tradisional Jawa, rasa hormat terhadap hutan bukan hanya soal spiritualitas. Itu juga soal kesadaran bahwa manusia hidup bergantung pada keseimbangan alam. Ketika keseimbangan itu rusak, dampaknya kembali ke manusia sendiri. Disinilah narasi populer sering terlalu menyederhanakan masalah. Sebagian orang berkata, itu hanya tahayul, tetapi penjelasan itu sering gagal melihat fungsi sosialnya. Sebaliknya, ada juga yang terlalu jauh menganggap setiap kejadian di hutan pasti berkaitan dengan kekuatan gaib. Padahal banyak peristiwa sebenarnya bisa dijelaskan secara psikologis maupun ekologis. Misalnya, rasa takut di tengah hutan gelap dapat memperkuat sugesti manusia. Otak manusia memang dirancang untuk lebih waspada di lingkungan yang minim kepastian. Suara ranting patah, bayangan samar, atau suasana sunyi bisa memicu interpretasi berlebihan. Terlebih jika sejak kecil, seseorang sudah dibesarkan dengan cerita tertentu tentang tempat tersebut. Tetapi menariknya, walaupun sebagian pengalaman mungkin dipengaruhi sugesti, efek sosialnya tetap nyata. Orang menjadi lebih hati-hati. Orang tidak sembarangan merusak tempat tertentu. Orang belajar bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Dan mungkin disitulah inti sebenarnya. Bukan soal apakah makhluk penjaga itu terlihat atau tidak, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat menciptakan sistem agar manusia memiliki rasa takut terhadap konsekuensi tindakannya sendiri. Karena tanpa batas, manusia cenderung merasa memiliki hak penuh atas alam. Dan sejarah berkali-kali menunjukkan ketika manusia merasa tidak ada yang mengawasi, kerusakan biasanya dimulai dari sana. Sekarang, mungkin kalian mulai menyadari sesuatu, bahwa pembahasan ini sebenarnya bukan hanya tentang hutan di Jawa, bukan hanya tentang makhluk penjaga, dan bukan sekadar soal percaya atau tidak percaya. Yang sedang kita bongkar adalah cara manusia membangun batas terhadap dirinya sendiri. Dan justru disinilah banyak orang merasa menemukan jawaban yang selama ini hilang. Karena modernisasi membuat manusia semakin percaya bahwa semua hal bisa dikendalikan dengan teknologi, aturan, dan logika ekonomi. Tetapi kenyataannya, kerusakan sering tetap terjadi bukan karena manusia tidak tahu akibatnya, melainkan karena manusia merasa tidak memiliki ikatan emosional dengan apa yang dirusaknya. Inilah mengapa masyarakat lama membangun sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar aturan, rasa hormat. Dan semakin kalian memahami mekanismenya, semakin terlihat bahwa cerita tentang penjaga hutan sebenarnya bekerja sebagai pengingat psikologis bahwa manusia bukan pusat dari segalanya. Coba lihat pola perilaku hari ini. Ketika suatu tempat dianggap tidak sakral, orang lebih mudah membuang sampah sembarangan. Ketika alam hanya dilihat sebagai komoditas, eksploitasi menjadi terasa wajar. Ketika manusia merasa tidak ada konsekuensi langsung, batas moral perlahan menghilang. Sebaliknya, saat manusia percaya ada sesuatu yang harus dihormati, perilaku mereka berubah secara otomatis, bukan karena dipaksa, tetapi karena ada kesadaran bahwa tindakan mereka memiliki dampak lebih besar daripada kepentingan sesaat.
Dan mungkin itulah alasan kenapa cerita seperti ini bertahan begitu lama. Bukan karena masyarakat masa lalu tidak rasional, tetapi karena mereka memahami satu hal penting. Manusia sering lebih mudah menjaga sesuatu yang memiliki makna emosional dibanding sesuatu yang hanya dijelaskan lewat angka dan aturan. Di titik ini, kita mulai bisa melihat kesalahan besar cara berpikir modern. Banyak orang sibuk memperdebatkan apakah makhluk penjaga itu nyata, tetapi lupa melihat fungsi nyata dari kepercayaan tersebut dalam membentuk perilaku sosial. Padahal efeknya bisa sangat konkret. Sebuah hutan yang dianggap keramat seringkali justru lebih terjaga dibanding kawasan yang hanya dilindungi papan larangan biasa. Bukan karena pohonnya tidak bisa ditebang, tetapi karena manusia merasa ada batas yang tidak pantas dilanggar. Dan tanpa disadari, mungkin itulah solusi yang selama ini dicari banyak masyarakat modern. Bukan sekadar aturan baru, tetapi cara membangun kembali rasa tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan tindakannya sendiri. Karena pada akhirnya, ancaman terbesar terhadap alam mungkin bukan hilangnya makhluk penjaga, melainkan hilangnya rasa hormat manusia terhadap batas. Pada akhirnya, pembahasan tentang makhluk penjaga hutan Jawa membawa kita pada satu kesimpulan yang jauh lebih besar daripada sekedar kisah mistis. Selama ini banyak orang terjebak pada pertanyaan, apakah mereka benar-benar ada? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, kenapa hampir setiap generasi merasa perlu menciptakan cerita seperti itu? Dan semakin dalam kita melihatnya, semakin jelas bahwa cerita tentang penjaga hutan bukan hanya soal ketakutan terhadap dunia gaib. Itu adalah refleksi tentang bagaimana manusia mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Masyarakat lama mungkin memahami sesuatu yang sering dilupakan dunia modern. Ketika manusia merasa tidak ada batas, kerusakan biasanya dimulai. Karena tidak semua orang takut pada hukum. Tidak semua orang peduli pada aturan tertulis, tetapi manusia cenderung lebih berhati-hati ketika ada rasa hormat, rasa segan, atau rasa takut terhadap konsekuensi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itulah kenapa narasi tentang hutan keramat, pohon terlarang, atau makhluk penjaga bisa bertahan begitu lama. Terlepas dari benar atau tidaknya secara literal, cerita-cerita itu memiliki fungsi sosial yang nyata. Mereka membentuk perilaku, mereka menciptakan batas, mereka menjaga keseimbangan antara manusia dan alam dengan cara yang sering tidak disadari. Dan ironisnya, di era ketika manusia merasa paling modern dan paling rasional, justru banyak batas itu mulai hilang. Alam semakin mudah dieksploitasi, hutan semakin mudah dirusak. Bukan karena manusia tidak tahu dampaknya, tetapi karena manusia mulai kehilangan hubungan emosional dengan apa yang menopang hidupnya sendiri. Mungkin itu sebabnya cerita tentang penjaga hutan terus hidup sampai hari ini. Bukan karena manusia selalu percaya pada makhluknya, tetapi karena jauh di dalam dirinya, manusia sadar bahwa tanpa batas, manusia bisa menjadi ancaman terbesar bagi dunianya sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Menurut kalian, apakah cerita tentang makhluk penjaga hutan hanyalah warisan mitos masa lalu? Atau sebenarnya itu cara nenek moyang membangun sistem perlindungan yang jauh lebih cerdas daripada yang sering kita bayangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini yang membongkar cara kerja ide, sistem, dan pola tersembunyi di balik sebuah kepercayaan, pastikan ikut subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena seringkali hal yang dianggap sekedar cerita ternyata menyimpan mekanisme yang jauh lebih nyata dari yang kita kira.